Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa aliran filsafat, di antaranya itu ada aliran idealisme, empirisme, rasionalisme. Nah, kali ini kita akan membahas satu aliran lagi yang tidak kalah pentingnya dengan tiga aliran tersebut, yaitu aliran filsafat pragmatisme. Mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar kata pragmatisme, bahkan udah sering kita gunakan menjadi bahasa sehari-hari. Nah, pragmatisme itu apa sih? Kalau kita mengacu kepada segi bahasa, pragmatisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme juga merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata atau tidak. Sehingga kebenaran itu sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Pragmatisme ini, aliran filsafat pragmatisme itu dipandang sebagai filsafat Amerika asli. Tapi sebenarnya filsafat tersebut berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Filsafat pragmatisme itu didirikan di Amerika oleh Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Tiga tokoh ini pendiri dari aliran filsafat pragmatisme ini. Aliran ini menganggap bahwa tujuan dari filsafat adalah untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aliran ini menekankan pentingnya penerapan teori atau ide dalam dunia nyata dan menganggap bahwa nilai suatu teori atau ide itu ditentukan oleh hasil yang dicapai oleh teori atau ide tersebut. Jadi, asas kebermanfaatan gitu. Pegangannya itu prinsipnya asas kebermanfaatan. Teori itu bermanfaat atau tidak, itu. Jadi pragmatisme itu menekankan pentingnya kalau dalam kehidupan sosial itu kerjasama antara individu dan yang lainnya dalam memecahkan masalah. Atau mungkin seperti ini, dalam contoh sehari-hari atau dalam contoh bidang pendidikan misalkan, filsafat pragmatisme dalam pendidikan itu akan menganggap bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sebenarnya kalau sudut pandangnya pragmatisme, seharusnya pendidikan itu bukan untuk menghafal, bukan untuk mencari yang lainnya, tetapi tujuannya itu agar siswa-siswa itu dipersiapkan agar kelak nanti mampu mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pendidikan dalam sudut pandang filsafat pragmatisme itu harus fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan keterampilan kritis yang dapat digunakan oleh siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi outputnya itu adalah problem solving itu, bukan memorizing, menghafal. Nah, atau bisa kita ambil contoh misalkan dalam segi bisnis, seorang manajer yang berpegangan pada filsafat pragmatisme, maka dia akan membuat keputusan bisnisnya itu berdasarkan apa yang menghasilkan apa yang akan menghasilkan hasil yang paling efektif, bukan berdasarkan teori atau prinsip yang mungkin tidak terkait dengan situasi bisnis saat ini. Misalkan sekarang lagi ramai nih Mixu. Ketika ada seorang pembisnis berpikirnya itu menggunakan pragmatis, dia akan memutuskan untuk ikutan membuka gerai Mixu. Ikutnya itu apakah dia berdasarkan asas keuntungan atau hanya menggunakan tren-tren saja gitu. Jadi pertimbangannya tidak hanya ikut asal-asal tren saja, tetapi apa keuntungan yang dia dapat ketika misalkan membuka gerai Mixu itu. Atau misalkan dalam politik, seorang politisi yang membuat keputusan berdasarkan apa yang akan menyelesaikan masalah sosial secara efektif gitu. Bukan berdasarkan ideologi atau prinsip yang mungkin tidak relevan dengan situasi saat ini. Kan sering sekali ya politisi itu membuat keputusan kebijakan-kebijakan bukan berdasarkan kepentingan masyarakat umum, tapi berdasarkan ideologinya misalkan.
berdasarkan kepercayaannya gitu. Itu bukan pragmatis lagi. Kalau pragmatis itu asasnya itu adalah tadi kebermanfaatan. Makanya sebuah teori dianggap benar ketika teori itu bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dua tokoh pendiri tadi itu menganggap bahwa tujuan filsafat itu ya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan gini, tokoh yang pertama tadi ada William James. William James itu kalau nggak salah lahir di New York, Amerika Serikat, kemudian dia menjadi dosen di Harvard University. Gitu. Dia sudah banyak menghasilkan banyak karya. Gitu. Nah, di dalam bukunya yang berjudul The Meaning of Truth atau A Sequel to Pragmatism, atau yang bisa kita translatekan buku judulnya Arti Kebenaran. William James itu mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari segala akal yang mengenal. Karena apa? Karena pengalaman kita berjalan terus, dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangannya pengalaman itu senantiasa berubah. Karena di dalam prakteknya, apa yang kita anggap benar itu bisa dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Makanya, kata dia, tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang ada hanyalah kebenaran-kebenaran. Dalam arti plural atau jamak. Yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Makanya adanya bukan kebenaran mutlak, tapi kebenaran-kebenaran. Karena kebenaran itu yang kita anggap benar sendiri terkadang bisa kita koreksi melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya. Gitu. Makanya nilai sebuah pertimbangan dalam pragmatisme itu tergantung akibatnya. Misalkan teman-teman pengen memutuskan apa nih, memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maka dalam pandang kacamata pragmatisme, pertimbangan tersebut itu ya tergantung akibatnya. Apakah pertimbangan tersebut akan menunjukkan keberhasilan atau tidak? Jika bermanfaat bagi pelakunya, maka pertimbangan itu ya bisa dianggap sebuah kebenaran. Itu William James. Bagaimana kalau John Dewey? John Dewey itu lahir di Baltimore dan kemudian dia juga menjadi guru besar dalam bidang filsafat di beberapa perguruan tinggi ternama dunia. Dia juga seorang pragmatisme. Menurutnya, filsafat itu tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya, dan juga mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Meskipun John Dewey ini seorang pragmatis, tapi dia lebih suka disebut sebagai lebih suka menyebutnya sebagai instrumentalism atau instrumentalisme. Apa itu instrumentalisme? Jadi bagi dia experience atau pengalaman itu merupakan kata kunci dalam filsafat instrumentalisme itu. Jadi kuncinya itu experience, pengalaman. Filsafat harus berpijak pada pengalaman dan penyelidikan serta mengolah pengalaman itu secara aktif kritis. Dengan demikian filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Makanya John Dewey ketika menerapkan konsep pragmatisme secara eksperimental itu, ketika memecahkan masalah, dia melalui 5 tahapan. Yang pertama itu ada namanya indeterminate situation. Indeterminate situation itu adalah konsep yang dikembangkan oleh John Dewey yang menekankan pentingnya situasi yang tidak pasti atau tidak jelas dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah. Dia mengatakan bahwa situasi indeterminate itu adalah situasi di mana kita tidak dapat mengetahui hasil akhir dengan pasti, sehingga kita harus mencoba berbagai pendekatan untuk mencapainya. Menurut dia, indeterminate situation itu menyediakan kesempatan untuk belajar dan menemukan solusi baru melalui proses eksperimentasi dan tindakan itu. Konsep ini juga memberikan kesempatan untuk mencari solusi yang tidak dapat diantisipasi dan menemukan sesuatu yang baru. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu pasti akan menemukan suatu situasi di mana kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa dan kita baru mengalaminya. Contoh, misalkan kita baru bekerja di sebuah perusahaan, misalkan. Kita
perintah, dikasih tugas kerjaan untuk memasarkan produk, sedangkan kita belum pernah punya pengalaman untuk memasarkan produk ini. Itu adalah salah satu indeterminate situation. Kita tidak tahu hasil akhirnya apakah kita mampu menjual produk ini atau tidak. Maka kesempatan itu akan membuat pengetahuan baru kita melalui pengalaman-pengalaman untuk menentukan situasi ini apakah kita bisa mencapainya atau tidak. Bisakah kita menjual produknya dengan baik atau tidak gitu. Itu. Atau contoh lain misalkan seorang ibu-ibu yang baru menikah punya anak, kemudian anaknya itu nangis terus. Gimana caranya biar anak itu tidak nangis? Gimana caranya anak itu biar tidak tidurnya cepat misalkan. Itu namanya indeterminate situation. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan situasi-situasi di mana kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan justru melalui indeterminate situation itulah manusia itu selalu mempunyai pengalaman baru. Dan misalkan kita tadi yang ibu-ibu ya, contoh misalkan kalau misalkan anak yang susah tidur itu harus dikasih susu nanti cepat tidur misalkan. Itu awalnya sebuah kebenaran. Ternyata anak dia itu punya kasuistik, meskipun sudah diminumi susu tapi tidak tidur juga. Dia akan mencari cara lain, sehingga kebenaran yang awal tadi katanya kalau bayi pengen cepat tidur harus diminumin susu, itu otomatis akan tergusur oleh kebenaran baru melalui pengalaman baru. Intinya seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah indeterminate situation. Yang kedua itu ada namanya diagnosis, yang artinya itu adalah timbul upaya untuk mempertajam masalah sampai pada menentukan faktor-faktor yang diduga menyebabkan timbulnya masalah itu. Contoh misalkan tadi dia bekerja di produk, kemudian dia kok jualan produknya nggak laku-laku. Maka dia akan mendiagnosis nih, di mana yang menjadi faktor-faktor dia itu produknya tidak laku. Apakah karena produknya, apakah karena cara pemasarannya dia, atau karena packagingnya misalkan. Dia akan mengumpulkan tuh faktor-faktor itu. Kemudian selanjutnya itu ada namanya hipotesis testing, yaitu pelaksanaan berbagai hipotesis yang paling relevan secara teoritis untuk membandingkan implikasi masing-masing jika dipraktekkan. Gitu. Contoh misalkan tadi dia punya diagnosa antara produk nggak laku itu karena produknya, karena dia tidak bisa memasarkannya. Yang ketiga itu misalkan karena packagingnya. Maka dia akan menguji secara teoritis. Dia menguji secara teoritis 3 hipotesis tadi. Mana nih yang paling relevan? Itu namanya hipotesis testing. Mana yang harus paling memungkinkan untuk dilaksanakan gitu. Nah, setelah hipotesis terbaik dilaksanakan yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan di indeterminate situation tadi, baru langkah yang terakhir itu adalah evaluasi. Dia akan mengevaluasi hasil dari hipotesis terbaik tadi. Oh, ternyata produk tidak laku itu karena kemampuan dia dalam memasarkan produk itu masih kurang maksimal misalkan. Hasil keputusan berdasarkan observasinya itu seperti itu. Maka ya dia akan menemukan masalah kenapa produknya nggak laku. Masalahnya bukan pada produknya, bukan pada packagingnya, tetapi pada kemampuan dia memasarkan produk tersebut. Itu adalah instrumentalismenya Dewey dalam filsafat pragmatisme. Jadi filsafat pragmatisme ini benar-benar langsung menyentuh dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan berbicara filsafat yang ngawang-ngawang di atas sana atau hanya abstrak, tetapi benar-benar menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi pragmatisme, kebenaran itu adalah apa yang bermanfaat, apa yang bisa diambil manfaatnya. Makanya ketika ada orang yang berprinsip pragmatis, sebenarnya di sisi lain dia itu bagus. Karena apapun yang dia lakukan itu atas asas bermanfaat. Misalkan kamu mau diminta bantuin teman kamu. Lah, apa untungnya buat saya? Itu mungkin sisi jeleknya ya. Apa untungnya buat saya? Jadi lebih berdasarkan keuntungan, itu pragmatisme. Kalau kemarin kita bicara idealisme, itu asasnya itu bukan keuntungan, tetapi asasnya itu adalah prinsip dia. Kurang lebih mungkin seperti itu ya, perbedaan antara
sudut pandang idealisme dan pragmatisme. Semoga bermanfaat.